Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Uzinatul Zahra, salah satu mahasiswi dari Prodi D3 Kebidanan Universitas Islam Madura. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kepada salah satu warga yang dekat rumah saya juga, karena sekarang dalam proses daring atau lockdown juga. Di sini saya mengambil tetangga saya untuk menjadi sasaran saya, karena sasaran saya di sini adalah anak-anak, dan kebetulan orang tuanya ini memiliki anak kecil dan juga beberapa anak lainnya, sehingga pas untuk dijadikan sasaran saya di sini dalam memberikan penyuluhan tentang bahayanya demam berdarah. Bukan hanya corona yang bahaya, melainkan juga demam berdarah juga bahaya dan harus diperhatikan bagi kita. Di sini saya Uzinatul Zahra dari Madura. Di sini saya akan sedikit memberikan penyuluhan atau informasi mengenai penyakit yang sedang mewabah sih, bukan hanya virus corona tapi juga yang lainnya kayak demam berdarah. Soalnya demam berdarah ini salah satu penyakit yang juga harus diperhatikan. Ya, bukan hanya kepada orang tua tapi kepada anak-anak juga. Nah, sasaran saya di sini kan ada anak-anak, dan kebetulan ibu juga punya anak kecil, nah kayak gitu. Di sini saya sudah ada leaflet gambar mengenai demam berdarah. Di situ sudah ada pengertian dari demam berdarahnya. Nah, demam berdarah itu disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti, dalam artian nyamuk yang bisa menjadikan penyakit kepada kita, bukan hanya kepada orang dewasa melainkan juga kepada anak-anak. Nah, di sini penyebab dari penularannya itu disebabkan oleh nyamuk yang satu, misalnya nyamuk satu hinggap di badan. Iya, di badan. Nah, kemudian orang itu ternyata terkena demam berdarah. Kemudian nyamuk yang hinggap di orang yang terkena demam berdarah itu ternyata hinggap di anaknya ibu misalnya. Nah, itu jadi penularan demam berdarah ke anak ibu juga. Nah, jadi pentingnya buat kita untuk menjaga kebersihan. Di sini ada tanda gejalanya dari demam berdarah. Yang pertama itu demam 2-7 hari. 2-7 hari. Biasanya demam itu kalau sudah sampai 3 hari, demam tinggi, kemudian itu turun. Demamnya turun tapi disertai sakit kepala, kemudian anaknya juga shock, nadinya cepat, kemudian juga pernapasannya juga cepat karena dia udah panas. Kemudian juga di tangan dan kakinya itu dingin. Di badannya itu kalau udah 3 hari udah dingin, udah nggak terlalu panas, cuma di bagian tangan sama kaki itu dingin. Seperti itu adalah tanda gejalanya. Kemudian juga ada pertolongan pertama untuk penyakit demam berdarah. Yang pertama itu adalah beri minum air putih yang banyak supaya anaknya tidak dehidrasi. Biasanya kalau demam berdarah itu biasanya dehidrasi kalau orang yang terkena demam berdarah itu. Kemudian yang kedua, misalnya udah panas tinggi, kemudian kompres. Biasanya kalau kepada anak-anak biasanya di bagian dahi, terus bagian lekukan kayak di ketiak, di bagian lekukan mata. Terus yang ketiga, biasanya kan kalau orang awam biasanya asal diberi obat biasa kayak misalnya Botrexin kayak gitu, diberi obat yang ada dulu. Tapi kalau misalnya udah sampai hari 2 hari lebih panasnya nggak turun, kalau bisa segera diperiksakan, takutnya pas memang DBD. Biasanya kan ada yang cuma tipes atau apa gitu, tapi itu mengkhawatirkan takut terkena DBD. Caranya seperti apa mencegahnya? Yaitu ada 3. Yang pertama adalah menguras, menutup, dan menyeduh. Menguras itu di bagian kamar mandi kayak bak mandi, itu juga mudah sekali terkena jadi sarang nyamuk, tempat berkembang biaknya nyamuk Aedes aegypti. Nah,
Kalau bisa di bagian, kalau nguras kamar mandi itu paling lama itu sebulan sekali. Kalau bisa ya setengah bulan minimalnya, tapi biasanya kalau orang 1 bulan sekali, karena kalau udah berlama-lama itu biasanya jadi hinggapnya nyamuk dan jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Kemudian menutup itu artinya misalnya ada drum atau tandon yang tidak tertutup atasnya, nah itu kan ada tutupnya. Nah misalnya itu dibiarkan terbuka, nah itu bisa jadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Jadi kalau bisa, kalau memang ada tutupnya lebih baik sebaiknya ditutup. Dan misalnya kalau ada ember atau yang ada airnya atau wadah-wadah apapun itu, kalau ada airnya kalau bisa dibuang, karena itu bisa menjadi sarang nyamuk. Yang ketiga itu adalah mengubur ini seperti sampah-sampah gitu, kalau bisa jangan ditumpuk seperti itu aja, karena itu juga bisa menyebabkan berkembang biaknya nyamuk, karena nyamuk kan sukanya yang kotor-kotor. Nah seperti itu. Jadi kalau bisa sampah itu dikubur aja, dibuatkan lubang kemudian dikubur. Jaga kebersihan di bagian kamar mandi, terus tempat cuci piring. Nah seperti itu, intinya bagian-bagian yang memang ada genangan air, seperti itu. Sampah-sampah juga di sekitar rumah itu juga harus dijaga. Jadi penting bagi kita untuk menjaga kebersihan rumah maupun diri kita juga, karena meskipun rumahnya bersih, kalau diri kita juga nggak menjaga kebersihan percuma. Begitu juga sebaliknya, seperti itu. Udah ada pertanyaan atau tidak? Enggak ada. Ya, terima kasih ya waktunya. Mohon maaf mengganggu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya permisi. Ya. Begitulah penyuluhan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mungkin takut ada tutur kata yang salah atau bagaimana, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. On my body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in the Benz.